Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi kita di video pembelajaran IPA kelas 9 semester 2 dengan materi kemagnetan dan pemanfaatannya. Sebelumnya, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Mirdalena SPD, mengajar di SMP Negeri 3 Lubu Alung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Selama masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker saat bersosialisasi, selalu mencuci tangan saat sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, dan selalu menjaga jarak atau social distancing. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ya anak ibu, subscribe dan like videonya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan magnet pada migrasi hewan. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar anak-anak ibu dapat kembali menjelaskan pergerakan navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet. Pernahkah anak ibu memikirkan cara hewan melakukan migrasi? Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat? Hewan-hewan tersebut tidak memiliki alat penyiar GPS, Global Positioning System, seperti yang sering digunakan masyarakat saat ini. Sungguh besar sekali kekuasaan Allah. Hewan tersebut telah dilengkapi dengan alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Kalian tentu ingin mengetahuinya, bukan? Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi berada di sekitar bumi, dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Tahukah ibu mengapa di utara bumi ada kutub selatan magnet bumi dan di selatan bumi ada kutub utara magnet bumi? Cobalah cari jawabannya dengan membuka kembali buku siswa IPA kelas 8 bab 11. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Tahukah anak ibu hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi? Ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Hewan-hewan yang dapat melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi adalah yang pertama, migrasi pada burung. Beberapa jenis burung melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan oleh burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Bagaimanakah cara merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian Komel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Mengapa pemasangan magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersesat? Diskusikanlah hal ini dengan teman-teman kalian. Atau cari jawabannya pada berbagai sumber yang dapat anak ibu peroleh. Yang kedua,
Migrasi pada ikan salmon. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dan kembali ke Sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. 3. Migrasi pada penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lainnya yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lockman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi pada lobster duri. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lockman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, medan magnet dalam tubuh bakteri. Tahukah anak ibu bahwa dalam tubuh bakteri yang disebut dengan bakteri magnetotaktik bakteria atau MTB, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3O4 atau Greigate atau Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, ayo kita diskusikan bersama-sama. Ada lagi hewan lain yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi, yaitu paus. Sayangnya, migrasi yang dilakukan oleh paus tidak seberuntung hewan lain, karena dalam perjalanannya banyak kawanan paus yang tersesat. Anak ibu mungkin pernah melihat berita di TV atau koran
tentang paus yang terdampar. Seperti yang pernah terjadi di perairan Betung Ujung, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, atau di pantai Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Minahasa, Sulawesi Utara. Tahukah Ibu mengapa paus tersebut dapat terdampar? Carilah jawabannya dengan berdiskusi dan gunakan beberapa sumber untuk memperoleh jawaban yang lengkap. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Jangan lupa ya, tetaplah terus belajar karena menuntut ilmu tidak mengenal usia. Terlebih dan terkurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.